Perkenalkan namaku Romlah, nama samaran. Umurku sekarang 46 tahun. Aku menikah masih di usia muda, dan sudah memiliki dua perempuan dan laki-laki. Saat ini statusku seorang janda, karena suamiku menceraikanku 5 tahun yang lalu. Aku menjadi sekretaris di sebuah perusahaan ternama di kota tempatku tinggal. Berangkat pagi pulang malam, dan libur hanya hari Minggu saja dan tanggal merah. Agak repotan memang, sejak suamiku menceraikan aku. Apa-apa harus sendiri karena sekarang aku hanya tinggal berdua dengan keduaku. Karena perempuanku lagi kuliah di luar kota, jadi pulangnya tidak menentu. Sebelum berangkat kerja aku bersihin rumah terlebih dulu dan masakin untuk putraku. Karena aku belum punya pembantu. Oleh karena itu semua aku kerjakan di pagi-pagi buta. Tapi itu semua tidak menyurutkan semangatku demi masa depan putra-putriku. Selang beberapa bulan, aku dapat kabar bahwa Yanti, nama samaran, putriku hamil. Terpaksa aku harus menikahkan putriku itu sebelum janin yang diknya membesar. Dan untungnya pekernya Yanti sebut saja Anton, nama samaran, mau bertanggung jawab atas perbuatnya. Beberapa minggu kemudian, Yanti dan Anton resmi menikah. Dan untuk sementara mereka tinggal bersamaku. Karena dari keluarga Anton sendiri sudah tidak mempunyai keluarga. Anton hanya hidup sebatang kara, karena dari kecil hidupnya di panti asuhan. Dengar dari cerita bahwa Anton dulu ditemukan oleh seseorang di pinggir jalan saat masih bi. Hari-hari pertama Anton tinggal di rumahku masih sedikit canggung dan malu. Mungkin belum terbiasa tinggal bersama mertua. Padahal aku sendiri orangnya ramah. Dan mungkin saking ramahnya, Anton sungkan padaku. Di suatu pagi aku terbangun dari tidurku. Kebiasaanku setiap pagi beres-beres rumah. Sedangkan putriku Yanti membantu mencuci baju. Dan Anton sendiri masih tidur di kamarnya. Di saat Anton masih tertidur di kamarnya, aku tetap seperti biasa untuk membersihkan kamarnya. Ketika aku aku kaget melihat menantuku yang masih tertidur pulas itu. Anton tidak memakai apa-apa, karena selimutnya menying dan judi lantai. Otomatis Anton sudah tak memakai penut lagi. Aku tetap saja membersihkan lantai dengan sedikit melirik ke diri Anton yang masih tertidur pulas. Tiba-tiba saja Anton terbangun dan kaget melihatku yang sedang membersihkan kamarnya. Sontak Anton langsung mengambil selimut yang jatuh di lantai. "Mama sedang apa di kamarku?" tanya menantuku Anton. "Biasa nak. Setiap pagi Mama bersih-bersih dulu sebelum Mama berangkat kerja," jawabku santai. "Jadi Mama melihat semuanya tadi?" tanya Anton lagi. "Maafin Mama nak Anton. Tadi Mama tidak tahu kalau nak Anton seperti itu." "Ya sudah kamu bangun dulu. Itu Mama sudah siapkan kopi di meja makan," ucapku. Lalu Anton pun bangun memakai selimut dan pergi ke kamar mandi. Dan aku pun keluar setelah membersihkan kamarnya. Dan Yanti pun masih sibuk mencuci di belakang. Dan si bungsu juga baru bangun. Aku pun melanjutkan membersihkan ruangan yang lain. Anton pun keluar dari kamarnya menanyakan istrinya. "Yanti kemana Ma?" tanya Anton. "Yanti lagi nyuci baju," jawabku singkat. "Ya sudah, saya ke depan dulu Ma cari udara segar," jawabnya sambil menatapku aneh. Sambil bersih-bersih ruangan, aku yang tadinya lupa dengan peristiwa di kamar Anton tadi, tiba-tiba teringat sepintas di pikiranku. Imajinasiku pun tumbuh membingkan hal-hal sesuatu yang sudah lama tidak aku dapatkan. Ketika semua beres, segera aku berpamitan pada Yanti, Anton dan si bungsu, untuk berangkat bekerja. Saat itu aku terus saja kepikiran sama peristiwa itu, hingga aku tak dapat konsen dengan pekerjaanku. Sampai bosku memarahiku, karena kebanyakan melamun. Jam pulang pun sudah tiba. Aku bersiap-siap diri dan segera pulang, takutnya nanti kemalaman. Dan baru nyampe di parkiran, ban mobilku kempes di bagian depan. Waktu sudah hampir jam setengah 4 sore. Kalau harus nungguin ganti ban, aku pasti kemalaman, gumamku. Terpaksa aku menelepon Anton untuk menjemputku di kantor.
Dengan segera Anton berangkat menjemputku, dengan memakai motor metiknya. Sesampai di kantor, Anton aku suruh langsung menuju ke parkiran belakang. Gimana MA? Mau diganti sekarang bannya? Tanya Anton padaku. Tidak usah nak. Tadi mama sudah telepon bengkel langganan mama. Ujarku. Oh gitu. Terus sekarang mau langsung pulang atau kemana MA? Tanya Anton lagi. Langsung pulang aja Ton. Nanti keburu malam. Oh iya. Nak Anton sudah makan apa belum? Tanyaku kepada Anton. Belum MA. Tadi belum sempat makan. Jawab Anton singkat. Ya udah kalau gitu kita cari makan dulu. Terus nanti kita bungkusin juga buat istrimu dan adikmu. Kesukaan istrimu ayam bakar. Siapa tahu istrimu nyidm, kan lagi hamil muda. Terserah mama aja deh. Anton ngikut saja. Setelah obrolan di parkiran, kita pun langsung berangkat menuju warung makan ayam bakar langgananku. Aku dan Anton makan di tempat itu. Dan kita pun bincang-bincang lagi. Tiba-tiba Anton menanyakan hal yang tadi pagi. MA, Anton mau nanya nih. Nanya apa nak Anton? Jawabku dengan sedikit penasaran. Mau nanya soal tadi pagi. Mama tidak berpikir macem-macem kan ke Anton. Oh, kirain mau nanya apa. Menurutmu mama berpikir apa nak Anton? Ucapku dengan perasaan deg-degan saat itu. Ya nggak sih MA? Siapa tahu mama memikirkan sesuatu gitu. Ucap Anton. Dalam batinku, mengapa Anton membahas hal tadi pagi? Ya sebenarnya dari tadi di kantor yang aku pikirkan cuma itu. Ini malah Anton menanyakan hal itu lagi. Aku harus jaga sikap di depan Anton. Jangan sampai Anton tahu apa yang aku bayangkan. Nggak kok nak, mama saja sudah lupa kok. Aku berpura-pura di depannya. Mama itu masih cantik banget dan kelihatan masih muda sekali. Emangnya mama tidak ingin nikah lagi? Tanya Anton padaku. Duh nak Anton, mama itu sudah tua. Malu sama Yanti jika mama menikah lagi. Serius MA, Anton gak bohong. Kalau mama buk mertua Anton, sudah Anton gebet. Nah Anton ini ngomong apa sih? Malah bicaranya kemana-mana. Aku dibuat salah tingkah sama menantuku sendiri. Jujur sih, aku sudah lama tidak mendapatkan pujian seperti itu. Aku jadi baper ketika Anton bicara seperti itu. Imajinasiku makin tumbuh kembali, dan jiwa mudaku pun kembali membara. Udah kita makan dulu keburu malam. Nanti Yanti nungguin kamu. Iya MA, sahutnya. Makan pun selesai. Sambil menunggu makanan yang dibungkus, Anton diam-diam memperhatikanku. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Mata Anton tetap tertuju kepadaku. Aku pun menegurnya. Kenapa nak Anton memandang mama seperti itu? Nggak apa-apa kok MA. Anton kagum saja melihat kecantikan mama. Sepertinya aku sudah mulai tertarik sama mama. Ngawur aja kamu ini. Mama ini mertua kamu nak Anton. Udah kita pulang dulu. Sesampainya di rumah, Anton masih saja memandangku. Tidak lama kemudian aku masuk rumah dan buru-buru mandi. Ketika aku selesai mandi, ternyata aku lupa membawa handuk. Aku terpaksa memanggil Yanti, tapi Yanti tak ada jawaban. Yang ada malah Anton yang menjawabnya. Ada apa MA? Yanti lagi ada di depan tuh sama si adik. Oh iya Ton, Mama lupa bawa handuk. Tolong ambilin dikmar Mama. Anton pun langsung mengambilkan handuk di kamarku. Tak lama Anton datang menuju kamar mandi dan mengetuk pintu. Ini handuknya. Pintu pun aku buka sedikit dan halnya kaplaku yang nongol keluar. Tapi Anton malah terpeleset dan otomatis pintunya terdorong olehnya. Dan apa yang terjadi? Anton pun berhasil melihdirku dalam keadaan plos seperti itu. Maaf MA, Anton tidak sengaja. Ucap Anton dengan senyuman. Aku yakin Anton sengaja mendorong pintu itu hingga terbuka. Dalam pikiranku aku yakin Anton ingin mencoba mendaku. Tapi aku sendiri mulai tergoda dengan riwan nisnya. Tapi itu tidak mungkin. Karena Anton menantuku sendiri.
Aku harus kuat menjaga imanku ini, kataku dalam hati. Selesai mandi aku langsung menuju ke kamarku untuk ganti baju. Malam ini aku memakai daster yang sedikit transparan. Karena kalau di rumah aku paling suka memakai daster. Setelah itu kami menonton TV bareng sambil bercanda ria. Malam itu suasana sangat ramai sekali di dalam rumah. Yang dulunya hanya ada aku dan si bungsu. Sekarang Yanti dan Anton menantuku tinggal di sini. Suasana rumah jadi ramai semenjak keberadaan mereka berdua. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mataku sudah mulai mengantuk hingga diriku tak bisa menahannya. Sedangkan Yanti, Anton dan si bungsu masih lanjut nonton TV. Aku pun cepat tertidur karena ngantuk yang sangat melanda dan langsung tertidur pulas. Dan malam itu aku merasakan sesuatu dalam kamarku seperti mimpi. Dan setelah mataku terbuka ternyata Anton sudah ada di dekatku. Anton, apa yang kamu lakukan di sini? Maafin Anton Ma. Anton tak biasa membohongi perasaan Anton. Ucap Anton dengan suara pelan. Aku pun tak ingin membuat kecewa Anton. Karena perasaanku sendiri juga sama kayak Anton. Dan akhirnya TRJDLH perstua yang tak pernah aku duga sebelumnya. Imku goih malam itu juga. Sebenarnya aku sedih kenapa ini bisa terjadi. Anton itu menantuku sendiri. Tapi tak bisa kupungkiri bahwa perasaanku ke Anton memang ada. Setelah semua selesai, Anton tak suruh cepat pergi dari kamurku. Takutnya nanti Yanti bangun. Nanti urusnya bisa menjadi panjang kalau sampai Yanti tahu. Semenjak kejadian itu, perasaanku pada Anton semakin hari makin tum. Tapi aku tidak boleh egois karena Anton adalah menantuku sendiri. Sama saja aku mengkhianati ang kandungku sendiri. Aku sedih saat itu. Hatiku menangis. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan aku selalu lupa diri ketika Anton berada di dekatku dan mencoba meriuku. Imku memang lem. Dan buruknya itu selalu berulang lagi. Lama-lama aku jadi katgin sama menantuku sendiri. Sebenarnya aku sadar tapi aku tak kuasa menahannya. Hari demi hari aku selalu dihantui rasa bersalah atas apa yang aku lakukan. Ibu, mam, apa aku ini? Batinku bicara. Aku harus menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Aku tidak ingin meruskrum tengah putriku sendiri. Dan aku berjanji pada Anton untuk tidak mengulanginya lagi. Walaupun Anton memaksaku, aku harus siap nolnya. Karena aku tidak mau hal buruk terjadi pada keluargaku dan rumah tangga putriku. Aku harus mencari cara agar Anton tidak meriuku lagi. Walaupun sebenarnya masih ada perasaan itu, aku sudah memberikan pengertian kepada Anton. Tapi Anton MNGNCM-ku. Dan Anton sepertinya tidak ingin nyudinya. Yanti tidak mengetahui sama sekali apa yang aku lakukan dengan Anton. Semua terlihat baik-baik saja. Bukan hamil Yanti sudah masuk bulan ke-7. Dan 2 bulan lagi melahirkan. Jangan sampai Yanti mengetahui hal ini. Karena sangat bahaya pada KNDNGN-nya. Karena jika Yanti tahu pasti sangat kecewa dan terpukul serta menggujeninya. Kebetulan hari ini hari libur. Aku habiskan waktuku di rumah saja. Bersih-bersih nyuci semua aku kerjakan sendiri. Karena sudah tidak mungkin Yanti membantuku karena perutnya yang makin mememser. Setelah semua beres, aku lanjut senam dengan memakai baju senamku YNG begukat hingga memband lekuk bandku YNG lumayan lengingsing dan jol. Aku senam di teras belakang rumah. Sedangkan Yanti dan adiknya jalan-jalan di depan. Di saat aku senam pagi, dan mulai aku gerakan ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba Anton melihatku dari balik jendela kamarnya. Lalu ia menghampiriku, lalu bertanya, "Di mana Yanti Ma?" Tanya Anton. Tanya yang membuatku hilang ingatan lagi. Aku bilang kalau istrinya lagi jalan-jalan di depan sama adiknya. Tapi Anton tidak mencari Yanti melainkan malah mendiku dan meriuku kembali. Aku menolaknya tetapi Anton berbat engkat dan memsaku. Aku hanya bisa PSRH atas apa YNG delkekun Anton kapdaku. Aku menjadi tak berdiadnya. Dan mengtismanya. Begitulah kisahku bersama dengan Anton yang tak lain menantuku sendiri. Dan jujur aku gak menafik.
Menantuku membuatku lupa diri.